Pria tanpa identitas ditemukan tewas di halaman kampus UMS Sorong. Tingkatkan literasi SD Impres 22 Wosi, serahkan buku baca ke pinggiran kota. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 3 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sesosok mayat pria ditemukan tewas di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Sorong di Jalan Pendidikan Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu pagi 3 Mei 2023. Sesosok mayat pria terlihat tergeletak di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu pagi 3 Mei 2023. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang yang baru selesai mengikuti sholat di area kampus. Pria itu kemudian melaporkan kepada petugas keamanan kampus sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Timur. Maurid Sesa mengaku sebelum kejadian ia membukakan pintu gerbang kampus untuk warga yang mengikuti sholat. Setelah itu, ia pun ikut sholat, namun salah satu warga yang melaporkan ada orang yang tertidur di tengah lokasi areal parkir. Maurits kemudian mengecek kondisi pria tersebut. Setelah didekati, pria tersebut sudah tidak bernyawa. Kejadian itu langsung dilaporkan ke pihak Polresta Sorong Kota. Ia menjelaskan awalnya sebelum kejadian ada warga yang melapor korban diduga sempat terjatuh dari sebuah kat. Ia menjelaskan awalnya sebelum kejadian ada warga yang melapor korban diduga sempat terjatuh di sebuah kios yang berhadapan dengan kampus UMS Sorong. Tak lama kemudian korban masuk ke kampus melalui pintu gerbang dalam keadaan terbuka. Jam 5 kurang, saya selalu buka pintu supaya jemaah bisa masuk sholat. Gitu. Tapi ada jemaah yang masuk, dia melaporkan saya, setelah saya ajan, ya, ada orang di depan, coba kau lihat dulu. Setelah itu kita posisi sholat itu, kita jalan masuk, jadi kita tidak lihat. Itu dia mabuk memang? Mabuk dan kita kan tidak lihat, Pak. Setelah kita posisi yang mau jalan pada lampu jam 6 lewat itu sudah, saya pikir dia mabuk, ya biar saja nanti agak siang sedikit baru kita bangunkan dia kan. Kita jalan, ternyata kita lihat lagi sudah meninggal. Posisinya sudah meninggal, memang saya lihat, saya lapor ke Polres sana Indonesia. Seperti itu, kalau dia masuk memang kita dalam posisi sholat subuh. Polisi yang tiba di TKP langsung melakukan olah TKP dan memasang polisi lain. Dalam keterangan polisi, tubuh korban tidak ditemukan penganiayaan. Hingga saat ini korban pria tanpa identitas masih disemayamkan di kamar jenazah RSUD Selebe Solo, Kota Sorong. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya telah membuka pendaftaran bakal calon DPR Provinsi Papua Barat Daya dan DPD RI Dapil Papua Barat Daya sejak tanggal 1 Mei hingga hari ketiga ini tidak terlihat masih sepi. Meski pendaftaran bakal calon DPR dan DPD RI Dapil Papua Barat Daya telah dibuka sejak tanggal 1 Mei, namun hingga hari ketiga belum ada satupun yang mendaftar ke KPU Provinsi Papua Barat Daya yang beralamat di Hotel Lucio, kilometer 12 Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 3 Mei 2023. Meski begitu, petugas sudah berada di tempat pendaftaran sejak pagi pukul 08.00 waktu Indonesia Timur hingga berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Pelaksana tugas Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati, mengatakan di hari ketiga penerimaan dan pengajuan pendaftaran bakal calon DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan pendaftaran anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya belum ada satupun yang mendaftar. Fatmawati menjelaskan tentunya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pencalonan anggota DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten Kota.
Untuk pengajuan bakal calon dan pendaftaran, kata Fatmawati, akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan oleh partai politik tentu berhubungan dengan berkas yang wajib diserahkan, yaitu 3 berkas adalah formulir model pengajuan partai politik, formulir model daftar bakal calon, dan dokumen administrasi bakal calon. Fatmawati menyebutkan hingga hari ketiga belum ada konfirmasi dari partai politik terkait penyampaian pengajuan bakal calon untuk Provinsi Papua Barat Daya. Maka memang pelaksanaan kegiatan pengajuan bakal calon dan pendaftaran akan kami laksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023. Nah, tempatnya untuk Papua Barat Daya kami bertempat di Aula Hotel Luxio, Kota Sorong, kilometer 12. Adapun persyaratan yang kemudian harus disiapkan oleh partai politik, tentu ini berhubungan dengan beberapa berkas yang wajib diserahkan. Ada 3 berkas. Yang pertama adalah formulir model pengajuan partai politik, kemudian formulir model daftar bakal calon, dan tentu yang ketiga adalah dokumen administrasi seluruh bakal calon. Sampai hari ini memang belum ada konfirmasi dari partai politik khususnya kapan akan menyampaikan pengajuan bakal calon untuk Provinsi Papua Barat Daya. Fatmawati merincikan ada 18 partai politik yang wajib menyampaikan dokumen pengajuan khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya. Ada 6 dapil yang terdiri dari 35 kursi. Tentu sesuai ketentuan bahwa partai politik dapat mengisi 100% jumlah bakal calon anggota DPR Provinsi dari setiap dapil. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, peringatan Hardiknas tahun 2023, Ketua PGRI Papua Barat berharap kurikulum Merdeka Belajar dapat memiliki dampak positif dalam dunia pendidikan di Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Papua Barat, Elimelek Wayoyi, usai mengikuti perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Ketua PGRI mengatakan kurikulum Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sangat cocok diaplikasikan di wilayah Papua Barat. Elimelek Wayoyi mengatakan, setelah diterapkan kurikulum Merdeka Belajar di Papua Barat, sangat menyentuh di mana pendidikan dapat berkembang dan berjalan dengan baik, serta menolong guru dan juga meningkatkan murid hingga bisa berkembang. Ya, sepintas itu berjalan, ya tentu saja ada hambatan-hambatan yang, dan itu kadang kurikulum 13 itu kalau kita adakan perbandingan dengan situasi keadaan di luar Papua itu agak beda. Jadi jauh daripada apa yang diharapkan oleh pendidikan secara khusus di Papua. Tetapi setelah pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar, ini sangat menyentuh di mana pendidikan itu boleh berkembang, berjalan baik, dan juga kurikulum ini menolong guru-guru. Lebih daripada itu juga untuk peningkatan mutu pendidikan, ya, bagaimana murid itu bisa berkembang, ya. Itu situasi kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan ruang yang cukup bagus dan cukup merubah ya seluruh pendidikan yang ada, yang tadinya agak terhambat, yang tadinya agak terlambat, tapi juga kurang pas, kini sangat mengalami perubahan yang hebat, yang besar. Ditambahkan, dengan hadirnya kurikulum Merdeka Belajar, siswa-siswi dilatih terlebih khusus anak-anak Papua yang dapat merubah pola pikir dan juga bisa meningkatkan dan juga membantu guru dalam berinovasi. Cocok lagi, tapi sangat cocok. Ini merubah situasi perkembangan anak-anak pendidikan, khususnya kita lihat anak-anak Papua. Ya, dengan Merdeka Belajar ini kita melatih, mencoba untuk membuat mereka bisa berkembang, pola pikir mereka itu bisa lebih meningkat lagi.
Berarti selain itu guru-guru juga lebih bisa berinovasi Bapak ya? Iya, sebenarnya begitu. Kalau ada perhatian pemerintah bagi guru-guru, saya pikir lebih lah inovasi. Peningkatan itu bisa ditingkatkan. Jadi ini kembali ke bagaimana pemerintah daerah juga. Kalau perhatiannya secara khusus difulkan kepada pendidikan, pasti pendidikan akan maju. Tapi kalau hanya sepintas, ya kita hanya dalam penyampaian sambutan, dalam penyampaian pertemuan hanya lewat kata saja, tidak mungkin pendidikan itu akan. Karena pendidikan itu kalau kita hanya bicara saja, tapi kita sambil bicara dan lakukan itu dengan perbuatan kita. Jadi ya harus ditunjang oleh dana yang secukupnya. Agar dunia pendidikan di Papua Barat dapat berjalan dengan baik, diingatkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan secara khusus tenaga pendidik yang ada di Papua Barat, khususnya yang ada di pedalaman. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tingkatkan literasi. Sekolah Dasar SD Impres 22 Wosi Manokwari menyerahkan ratusan buku baca di SD Impres 29 Masni dan SD Impres 51 Koyani Kabupaten Manokwari pada Rabu pagi 3 Mei 2023. Sebanyak 2 sekolah dasar di Kabupaten Manokwari mendapat paket bantuan buku dari SD Impres 22 Wosi Manokwari, Provinsi Papua Barat. Penyerahan buku dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Impres 22 Wosi, Ana Rumayomi. Penyerahan paket bantuan buku kepada 2 SD Impres yaitu SD Impres 29 Masni dan SD Impres 51 Koyani, Distrik Masni tersebut disaksikan juga oleh pihak sekolah bersama perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Kepala SD Impres 22 Wosi, Ana Rumayomi mengatakan, buku yang diserahkan merupakan bantuan K13 yang sudah tidak dipergunakan di sekolah. Dikarenakan pergantian kurikulum sehingga mereka berpikir daripada buku tersebut tidak digunakan dan rusak, pihaknya langsung berinisiatif untuk menyerahkan sebanyak 380 buku tersebut ke sekolah-sekolah pinggiran. Khusus kelas 1-4 yaitu tema 1-10, sedangkan kelas 5 dan 6 berupa buku paket. Buku yang ada yang kita antar sekitar 380, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan kelas 1 tema 1 sampai 10, kelas 2 juga tema 1 sampai 10, kelas 3 dan kelas 4 sampai 10 tema. Sedangkan kelas 6 dengan kelas 5 buku paket dan juga buku guru yang kami berikan. Ini buku-buku K13 bantuan untuk kami karena dari kurikulum pindah ke kurikulum, akhirnya kita sudah tidak pergunakan. Jadi kami berpikir daripada tinggal dimakan rayap atau mubazir, kita antar ke pinggiran, kasih bantuan ke pinggiran kota, siapa tahu sekolah-sekolah ini membutuhkan. Ternyata mereka sangat-sangat membutuhkan dengan kekurangan mereka yang ada. Jadi kami juga sangat berterima kasih. Semoga apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak didik yang ada di sekolah kita ini, sekolah yang ada di SD Impres 51 Koyani ini bisa. Kepala Urusan Kurikulum SD Impres 29 Masni, Dwi Jatmiko menyampaikan terima kasih karena buku-buku ini sangat diperlukan para siswa di SD Impres Masni. Apalagi selama ini buku yang dimiliki sekolahnya masih sangat kurang dan terkadang siswa harus berganti-gantian dalam membaca buku. Kami sangat terima kasih kepada teman-teman dari SD Impres 22 Wosi, kepada kami yang di sini atas nama SD Impres 29 Masni. Kami sangat berterima kasih karena memang buku-buku ini sangat kami perlukan, karena kami terus terang di sini
Untuk bahan literasi sesuai dengan jumlah murid kami, buku yang kami miliki di sini kuotanya sangat sedikit. Jadi untuk dipakai satu buku 5 orang saja tidak cukup. Jadi rata-rata kami punya siswa di sini 24-25. Jadi kalau harus memiliki satu kelas hanya 8 buku, kami kesulitan menyampaikan ilmu. Jadi kami sangat berterima kasih karena kami yakin bahwa ilmu itu adalah jendela dunia. Tetapi tanpa buku sebagai pembuka pintu, tanpa kunci ini kami tidak bisa apa-apa. Jadi sangat terima kasih kami kepada pemerintah, terutama Dinas Kabupaten Manokwari dan didampingi oleh tim ahli dari provinsi. Kami sangat terima kasih atas nama teman-teman. Sementara itu, tenaga ahli Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sinike Watova, mengatakan ketika buku ini diserahkan, guru-guru bisa segera melaksanakan program baca bagi siswa-siswi supaya hal ini bisa menambah pengetahuan minat baca bagi mereka. Ketika buku-buku diserahkan kepada 2 sekolah, baik SD 29 Pravi dan 51 Koyani, ini diharapkan untuk ada program literasi, menggelar baca untuk anak-anak, supaya ketika mereka sudah punya waktu dan kesempatan untuk baca, itu akan menambah pengetahuan. Dan ini diharapkan buku-buku diberikan supaya para guru mereka juga bisa belajar, tapi juga supaya jangan banyak orang tua susah dengan membeli buku. Tapi ada bagian-bagian dalam isi dari buku yang sangat menolong sekali. Karena kurikulum Merdeka Belajar itu mengajarkan anak-anak untuk mandiri, tidak berharap. Mereka mencari sendiri untuk menemukan. Jadi dengan demikian dari literasi ini diharapkan ada kerjasama antara 3 sekolah ini yang disponsori oleh SD22 WOSI untuk bagaimana guru-guru bisa saling mengisi untuk membuka berpikir para guru untuk menuntun anak-anak di 29 Pravi, Karnasni, tapi juga di 51 Koyan, di Kementerian Pendidikan ke depan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Gabungan 2 Kota Indeks Harga Konsumen atau IHK di Provinsi Papua Barat pada bulan April 2023 mengalami inflasi year on year sebesar 4,25% dengan IHK sebesar 113,91 dari 90 kota IHK yang ada di Indonesia. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Papua Barat pada April 2023 terjadi inflasi year on year sebesar 4,25% dan inflasi month to month sebesar 0,30%. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat, Johannes Lekatompesi menyebutkan, tingkat inflasi bulanan pada April 2023 terhadap Maret 2023 sebesar 0,30%. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender April 2023 terhadap Desember 2022 tercatat sebesar 1,29%. Sedangkan perkembangan di masing-masing indeks harga konsumen di Provinsi Papua Barat untuk Manokwari mengalami inflasi bulan per bulan sebesar 1,35% dengan IHK 118,12%. Kemudian inflasi tahun ke tahun untuk Manokwari sebesar 5,28%. Mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,30% dengan IHK 113,91. Nah, kita lihat inflasi tahun ke tahun, yaitu inflasi bulan April 2023 terhadap inflasi bulan April di tahun 2022 sebesar 4,25% dan inflasi tahun kalender, yaitu inflasi bulan April tahun 2023 terhadap inflasi Desember tahun 2022 sebesar 1,29%. Nah, kita lihat perkembangan inflasi dari masing-masing kota IHK yang ada di Provinsi Papua Barat. Kita lihat untuk Manokwari mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 1,35% dengan IHK 118,12.
Penyumbang utama inflasi bulanan di Kota Sorong adalah angkutan udara, lalu disusul komoditas sayur kangkung, minyak goreng, ikan bobara, ikan ekor kuning, tomat, daging ayam ras, dan susu bubuk. Sementara penyumbang inflasi tahunan di Kota Manokwari yaitu ikan cakalang, ikan ekor kuning, bensin, rokok kretek, dan angkutan udara. Yaitu komoditi minyak goreng 0,5162, ikan ekor kuning 0,2973, tomat 0,2513, daging ayam ras 0,1511 dan susu bubuk 0,0967. Kemudian komoditas penyumbang inflasi deflasi untuk Kota Manokwari dengan inflasi 5,08%, yaitu yang pertama ikan cakalang 0,5863, angkutan udara 0,5541, bensin 0,5099, rokok kretek filter 0,4333, dan ikan ekor kuning 0,2786. Kemudian untuk deflasi yaitu ikan mochi 0,3850. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional, telah ditetapkan bahwa biaya pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SKHPN sebesar Rp290.000. Harga tersebut sudah termasuk jasa medis dan pengadaan SKHPN atau surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Surat keterangan bebas narkotika (SKBN) kerap kali dijadikan syarat dokumen melamar kerja dan masuk universitas. Surat keterangan bebas narkoba dapat diterbitkan di kantor kepolisian maupun di Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat. Untuk pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SKHPN dikenakan biaya sebesar Rp290.000 untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Namun surat SKHPN tersebut bisa dikeluarkan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan dari lurah setempat. KK sama pas foto nanti untuk ditempel di suratnya. Suratnya? Iya. Baik, kalau untuk satu lembar begitu tuh berapa? Satu lembar gimana? Untuk yang tes urin ini. Apanya? Untuk tes urin ini apakah dikenakan biaya berapa ya? Kan tadi saya sudah bilang bukan dikenakan biaya Rp290.000 untuk PNBP. PNBP ya? Nah, kalau dulu itu kan masih beli alat aja. Kalau sekarang kan namanya sudah PNBP. Seperti itu. Nah, ada juga peraturan yang menyatakan 10% daripada hasil. Misalnya 600 ya, 10%-nya berapa tuh? Enggak, itu kan 60 orang bisa untuk 0%. 0%, kalau dulu itu 0% itu kita kasihkan ke ke orang-orang juga ada yang itu untuk yang miskin, tapi tidak mampu ya, orang yang membawa kartu tanda tak mampu. Pokoknya surat keterangan dari lurah atau dari lurah, tidak tanda tak mampu, tapi tidak semua, tidak berlaku untuk semua ya. Karena kan kita dikasih target 10% dari capaian saja. Selama 1 tahun itu ya? Selama 1 tahun. Siap. Syarat pembuatan SKHPN antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas atau tetap, kitas atau kitab, formulir pemeriksaan urin yang sudah diisi lengkap, serta formulir yang disediakan oleh BNN. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 3 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.